Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modul Reprog Thermal. Kita juga bakalan tes ya sebelum menggunakan modul ini dan setelah menggunakan modulnya. Untuk pengecekan yang pertama, saya akan menggunakan device information, kemudian masuk ke bagian suhu. Karena untuk thermal ini berkaitan dengan temperatur atau suhu di device masing-masing. Kalau nantinya device kalian mengalami peningkatan suhu, otomatis akan mengalami throttling. Dan throttling inilah yang menyebabkan penurunan performa di device kalian agar suhunya itu tidak terlalu panas. Untuk device saya ini suhunya 35 derajat, 34 derajat dan masih normal-normal saja. Oke ya, untuk pengetesan kedua, di sini kita bakalan menggunakan CPU throttling. Kita bakalan coba tes aja selama 5 menit ya. Teman-teman bisa lihat aja. Kita mulainya itu dari jam 11.14 dan nanti bakalan berakhir jam 11.19 atau 11.20. Kita tunggu aja hingga pengetesannya selesai selama kurang lebih 5 menitan. Untuk tes dari CPU throttlingnya, nah teman-teman bisa lihat di sini selama kurang lebih 5 menitan dan selesai juga tepat jam 11.19 ya. Oke, di sini untuk maksimalnya 225 ribuan, kemudian mengalami throttling yang lumayan parah juga ya, ke angka 123 ribuan untuk minimalnya. Sementara untuk average atau rata-ratanya itu 155 ribuan. Oke, ini sebelum kita menggunakan dari modulnya. Sekarang bagi teman-teman yang semisalkan mau menggunakan modul ini, monggo ya bisa langsung aja cek di pin komen ataupun deskripsi. Untuk jenisnya itu ada dua teman-teman. Pertama itu Reprog Thermal 6.0 yang versi biasa. Ini akan menyetop semua layanan thermal yang berjalan, tapi mungkin ada yang terlewat gitu ya, alias masih ada yang tidak di stop, tapi tidak masalah ya. Bagi kalian yang menggunakan device-nya itu buat gaming tipis-tipis, bisa menggunakan Reprog Thermal 6.0 yang versi biasa. Sementara bagi kalian yang ingin lebih powerful, bisa menggunakan Reprog Thermal 6.0 Overdrive. Nah, di sini akan menyetop semua thermal pendeteksi suhu sehingga device kita itu tidak akan lagi membaca suhu meskipun masih berjalan dan temperaturnya itu tinggi alias panas. Jadi sangat disarankan banget ya menggunakan cooler. Di sini saya akan menggunakan aja yang versi overdrive. Nah, kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gaming tipis-tipis gunakan aja yang versi biasa. Gaming yang berat bisa gunakan yang versi overdrive. Oke, langsung aja di sini untuk pemasangannya itu bisa menggunakan Magis dan bisa juga menggunakan kernel SU. Karena udah support ya untuk modul root ini di Magis maupun di kernel SU. Saya menggunakan kernel SU, kemudian masuk aja ke bagian modul dan di sini tinggal dicari aja untuk filenya. Oke, saya menggunakan yang versi overdrive, tinggal tunggu aja hingga proses instalasinya selesai. Dan untuk modul ini hanya support di device yang sudah di root ya. Jadi untuk device non-root belum bisa disable thermal. Kalau sudah, kalian tinggal mulai ulang aja untuk device-nya. Tunggu ya hingga device-nya booting kembali. Sudah booting kembali ya buat device-nya. Sekarang kita bakal lihat terlebih dahulu apakah untuk modulnya itu sudah terpasang di kernel SU atau belum ya. Oke, nah di sini udah terpasang teman-teman, ada tulisan copot juga. Bagi kalian yang misalkan ingin menggunakan Reprog Thermal baik yang versi biasa maupun yang versi overdrive dan sedang menggunakan modul berkaitan dengan thermal, monggo bisa dicopot terlebih dahulu untuk pemasangan dari modul yang berkaitan dengan thermalnya. Karena di modul root itu baik Magis maupun menggunakan kernel SU itu untuk modul yang mempunyai fungsi yang hampir mirip atau sama, jika disatukan akan mengalami boot loop. Oke, langsung aja kita ke pengetesan setelah menggunakan modulnya.
Masuk aja ke bagian device information ya, kemudian masuk ke bagian suhu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk sensor suhu sekarang tidak ditemukan. Jadi sesuai ya dengan fungsi dari Reprobe Thermal yang versi overdrive-nya akan menghapus thermal pendeteksi suhunya. Kalau tadi sebelum menggunakan Reprobe Thermal ada daftar suhunya. Kalau sekarang sensor suhu sudah tidak ditemukan. Jadi untuk device saya ini sudah tidak lagi dibatasi performanya oleh thermal. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk tes menggunakan CPU throttling test. Sebelumnya mengalami throttling yang lumayan parah ya teman-teman. Kita bakalan coba start aja. Mulai dari jam 11.39 tambah 5 menitan berarti jam 11.44. Oke, kita bakalan coba start aja dan tunggu selama kurang lebih 5 menitan. Oke, sip ya, udah hampir 5 menitan dan di sini teman-teman bisa lihat dari yang sebelumnya itu mengalami throttling yang cukup parah. Sekarang dari mulai detik yang pertama sampai dengan hampir 5 menitan tidak mengalami throttling sama sekali. Dan lumayan konstan juga ya di angka 149 ribuan. Serta ada juga tulisan no CPU thermal throttling detect, berarti tidak terjadi throttling setelah menggunakan modul Reprobe Thermal yang versi overdrive. Oke, bagi teman-teman juga yang misalkan mau oprek device-nya tapi masih bingung, bisa menggunakan jasa konsultasi oprek yang saya sediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.